Balapan F1 memang dikenal sebagai salah satu kejuaraan motorsport paling ekstrim di muka bumi yang menggabungkan kecepatan tinggi, risiko besar, dan kompetisi yang ketat dengan segala kecanggihan teknologinya. Namun di balik setiap lap yang menggetarkan adrenalin pembalap, ada sebuah dimensi yang tidak kalah penting, yaitu tekanan psikologis yang harus dihadapi setiap pembalap F1. Kemampuan fisik dan pemahaman teknis memang sangat penting bagi pembalap di kategori manapun termasuk driver F1. Tetapi mempunyai mental yang kuat terhadap tekanan dari segala arah juga menjadi kunci sukses dalam penentuan performa mereka di lintasan. Sehingga pada video kali ini, kita akan membahas berbagai tekanan psikologis yang dialami pembalap F1 dan bagaimana mereka menghadapinya. Sebagai pembalap F1, tekanan untuk terus memenangkan balapan atau setidaknya tampil konsisten di setiap race weekend sangatlah besar, di mana tekanan tersebut tidak hanya datang dari tim sendiri, tetapi juga sponsor dan tentu saja jutaan penggemar di seluruh dunia yang berekspektasi tinggi. Dan pada akhirnya, hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan ketenangan batin seorang pembalap. Kegagalan untuk meraih kemenangan atau mendapatkan poin sudah banyak terbukti dapat mempengaruhi reputasi dan masa depan seorang pembalap F1. Ditambah lagi dalam dunia balap yang serba cepat ini, setiap kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tidak hanya bagi karir pembalap itu sendiri, tetapi juga bagi keselamatan pribadi mereka. Ambil contoh Logan Sargent yang digantikan Franco Colapinto di sisa musim 2024 oleh tim Williams yang frustasi karena dia gagal meraih 1 poin pun sejak awal musim. Sedangkan yang paling baru, pembalap Alpine, Jack Doohan, terpaksa diganti Colapinto setelah baru menjalani 6 balapan di musim 2025. Padahal jika melihat performa Alpine sejauh ini, Pierre Gasly saja ngos-ngosan untuk bisa tembus 10 besar. Balapan F1 memang memerlukan tingkat konsentrasi tinggi, di mana pembalap harus memantau berbagai parameter mobil, termasuk kecepatan, kondisi ban, strategi tim, dan masih banyak lagi, sembari tetap fokus ke lintasan dan rival-rival mereka. Jadi kurangnya fokus bahkan untuk sesaat bisa mengakibatkan insiden serius, yang artinya tekanan untuk tetap waspada selama balapan tidak hanya dapat menyebabkan kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental yang luar biasa. Keputusan yang dibuat tim selama balapan juga membawa dampak yang besar terhadap mental pembalap, di mana kita sering mendengar suara pembalap di radio yang seolah-olah seperti merasa frustasi dan tertekan untuk mengikuti strategi tim. Dan ketika strategi tersebut tidak berjalan sesuai rencana, pembalap seakan dipaksa untuk cepat beradaptasi tanpa menunjukkan ketegangan mental yang berlebihan. Pembalap sekaliber Hamilton saja sampai dibuat bingung oleh timnya sendiri, di mana ia sempat mengaku kecewa dengan strategi tim order Ferrari di GP Miami 2025 yang butuh waktu 3 lap lamanya untuk membuat keputusan. Tetapi dalam klarifikasinya usai balapan, Hamilton menegaskan jika pesan-pesan radio yang ia katakan saat race adalah hal yang lumrah, mengingat besarnya tekanan yang dihadapinya. Selain tekanan saat balapan berlangsung, periode pit stop juga menghadirkan tantangan psikologis dan menjadi momen paling krusial, di mana kecepatan, presisi, dan koordinasi tim sangat diperlukan. Selain itu, keputusan cepat dan tepat dari pembalap tentang kapan harus masuk pit dan strategi apa yang harus diambil juga dipengaruhi oleh kesiapan mental mereka. Dalam hal ini, driver F1 harus tetap tenang dan mengikuti instruksi tim, meskipun ada tekanan luar biasa dari waktu yang terus berjalan dan gap dengan pembalap lain yang semakin dekat. Jadi semua ini menuntut pengendalian emosi yang sangat baik, sebab jika tidak, amarah meledak-ledaklah yang akan terdengar di radio, seperti yang pernah dialami Charles Leclerc di Grand Prix Monaco 2022. Membangun ketahanan mental yang kokoh adalah kunci untuk bertahan di F1, dan untuk mengatasi sebuah tekanan, ada sejumlah pembalap F1 yang terang-terangan meminta bantuan dari psikolog olahraga atau mental coach yang akan membantu mereka untuk tetap fokus, mengelola stres, melatih teknik relaksasi dan visualisasi, serta mengajarkan bagaimana cara untuk memanage ekspektasi. Sementara untuk bisa meraih gelar juara dunia, pembalap F1 memerlukan faktor pembeda di sisi mental untuk bisa dilabeli WDC material. Tetapi itu bukan berarti mereka harus agresif dan brengsek seperti kebanyakan juara dunia F1. Sebab jika berbicara mentalitas, pembalap datang dari background berbeda-beda. Misalnya ada yang sudah dilatih dengan keras dari kecil, atau ada yang terbiasa main aman, dan lain-lain. Jadi mental juara yang pantas disebut WDC material tergantung kombinasi berbagai aspek, seperti operasional tim,
politik, mobil, skill, konsistensi, determinasi, pengalaman, sampai faktor keberuntungan. Yang berarti semua pembalap pada dasarnya bisa menjadi juara dunia F1, bahkan yang paling good guy dan kalem sekalipun. Tergantung momentum yang bisa menyatukan faktor-faktor tadi. Jadi kesimpulannya, kesiapan mental di F1 adalah sebuah seni yang kompleks dalam menentukan keberhasilan pembalap. Dengan menggabungkan strategi psikologis, manajemen tekanan, serta keseimbangan kondisi tubuh dan pikiran. Lantas apa pendapat kalian mengenai mentalitas pembalap F1? Silahkan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.